I tried to tell you facts, your purple ones are giving out. Anggota Slipknot yang bertopeng dan mengenakan setelan boiler telah mengganggu dunia musik sejak 1995 dengan musik metal yang syarat perkusi. Sepanjang karir mereka yang terhormat bukanlah kebetulan, karena seragam mereka yang menarik, konser yang kacau, musik yang agresif, dan lirik yang brutal datang dengan dosis yang sehat dari bakat musik asli. Dengan 3 album nomor 1 di Billboard 200 atas nama mereka, hanya sedikit orang yang dapat menyangkal bahwa mereka adalah kekuatan kreatif yang harus diperhitungkan, tidak peduli seberapa sengaja mengesampingkan kejenakaan panggung dan topeng yang terus berkembang. Namun, kesuksesan signifikan mereka tidak datang tanpa biaya. Slipknot adalah kolektif besar, dan seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, ada berbagai macam karakter aneh di balik topeng film horor yang dibuat khusus. Dengan demikian, sejarah band ini penuh dengan peristiwa aneh dan tragedi yang mendalam, dan hampir semua orang dalam grup memiliki kisah tragis untuk diceritakan. Mari kita lihat banyak insiden mengerikan yang telah mengejutkan sebuah band yang lebih terbiasa melakukan penyetruman sendiri. Ini adalah kisah kehidupan nyata yang tragis dari Slipknot. Kematian Paul Gray Slipknot. Paul Gray adalah hati Slipknot yang sangat hangat. Dia merupakan basis dan penulis lagu. Dia adalah pria menyenangkan yang tetap ramah dan bersahaja meskipun sukses. Sayangnya ada alasan mengapa dia dijelaskan dalam bentuk lampau. Seperti semua orang, Gray memiliki sisi gelap dan salah satunya adalah kecanduan narkoba. Pada saat Slipknot sedang mempersiapkan album ketiga mereka pada tahun 2003, dia begitu tenggelam dalam lubang heroinnya sehingga anggota band lainnya benar-benar melakukan intervensi. Gray akhirnya menghentikan kebiasaan narkobanya dengan calon istrinya yang bernama Brenna. Meskipun ia tampaknya menjadi pilar kekuatan dan ketenangan yang sadar di tengah-tengah teman bandnya yang jauh lebih kacau. Bahkan ketika mereka sedang tur, ia tiba-tiba menyerah pada overdosis fentanyl dan morfin yang tidak disengaja pada tahun 2010. Kemudian terungkap bahwa ia juga memiliki jumlah substansial dari Xanax dalam sistemnya, dan ia menunjukkan tanda-tanda penyakit jantung yang signifikan. Dia baru berusia 38 tahun, dan Brenna sedang mengandung anak mereka. Kematian mengejutkan sang basis mengguncang Slipknot hingga ke intinya, dan mereka mengadakan konferensi pers dan video yang penuh air mata untuk mengatasi tragedi tersebut. Brenna berdiri dengan band pada awalnya, tetapi Brenna mulai menyalahkan mereka karena tidak membantu Gray. Timet Klasik Rock melaporkan bahwa Dr. Gray yang bernama Daniel Baldi, yang meresepkannya Xanax yang membuat kecanduan, akhirnya dia dibawa ke pengadilan untuk 10 tuduhan pembunuhan. Dia dibebaskan pada tahun 2018 meskipun pertempuran hukumnya dengan Brenna berlanjut. Gugatan Chris Veon terhadap Slipknot. Pada tahun 2019, badai merobek kam Slipknot. Pemain perkusi lama Slipknot yang bernama Chris Veon menggugat anggota grup lainnya. Ia mengklaim bahwa struktur bisnis Slipknot menjadi sangat membingungkan sehingga anggota band lain dan manajer bisnis mereka pada dasarnya mencuri uang, dan menuntut akuntansi forensik untuk melihat dengan tepat berapa banyak uang yang dia miliki. Anggota band lainnya kurang senang dengan tindakan pemain perkusi, dan segera mengeluarkannya dari grup dengan pernyataan publik yang tidak menyinggung perasaan mereka. Menurut Blabbermouth, Veon telah menyebutkan penyanyi Corey Taylor dan pemimpin band Shawn Trahan sebagai orang-orang yang dia rasa menerima uang dalam jumlah yang tidak semestinya. Namun, terlepas dari tuduhannya yang berapi-api, musisi bertopeng Pinocchio itu tampaknya memiliki harapan untuk kembali ke Slipknot suatu hari nanti. Shawn Trahan hampir tenggelam akibat aksinya yang salah. Pemain perkusi Slipknot Shawn Trahan menyukai kejenakaan panggungnya dengan dosis JJ Allin yang sehat. Trahan memiliki kecenderungan untuk masuk ke zona selama pertunjukan berlangsung, dan berperilaku sangat berbahaya sehingga istrinya kemudian mengatakan kepadanya, "Kamu terlalu memaksakan diri. Jika kamu mati, kamu hanya akan pergi menjadi seorang pria dalam sebuah buku di suatu tempat." Trahan sebenarnya cukup tertarik dengan prospek memenangkan Darwin Award dalam kategori pertunjukan heavy metal. Namun satu insiden tertentu mengajarinya untuk menghindari dan mengubah aksi nekatnya. Salah satu aksi awalnya adalah melompat lebih dulu ke tempat sampah, lalu jatuh dan menendang kaki orang menggunakan kaleng. Sayangnya suatu saat di Ozfest, tong yang dia selami sebagian terisi air dan dia macet. Sekitar 35 detik, kepala Trahan tenggelam dan dia yakin bahwa dia akan mati. Perangkap kematian yang berair akhirnya didorong,
Tetapi pengalaman mengerikan mengajarinya untuk mengendalikan penampilannya, karena dia mengatakan dia masih menerima dosis rasa sakit pribadi yang selama pertunjukan, dan membandingkannya dengan pertumpahan darah. Pisau Mick Thomson bertempur dengan kakaknya. Anda akan berpikir bahwa gitaris Slipknot yang besar, Mick Thomson, tidak akan takut menghadapi konfrontasi fisik, tetapi seperti yang diberitahukan oleh Rolling Stones, pada tahun 2015 dia berkelahi dengan sangat buruk sehingga dia pergi dengan ambulans. Tentu saja untuk kepentingan pelaporan yang akurat harus disebutkan bahwa orang yang memasukkan Thomson ke rumah sakit adalah saudaranya sendiri yaitu Andrew. Ketika kedua pria itu meninggalkan tempat kejadian dengan 2 ambulans, Thomson bersaudara sedang menikmati beberapa minuman di sebuah rumah di Clive, ketika mereka mulai berkelahi untuk alasan yang tidak diketahui. Pertempuran mabuk berlanjut ke halaman depan gedung, dan di beberapa titik pisau memasuki tubuh mereka. Kedua pria itu menderita luka tusukan yang tidak mengancam jiwa. Mick bisa dibilang lebih buruk karena mengalami luka tusuk di bagian belakang kepalanya. Untungnya kedua bersaudara itu selamat dari pertempuran yang berpotensi mematikan, meskipun polisi mencatat bahwa tidak ada individu yang sangat kooperatif ketika pihak berwenang akhirnya tiba. Dan itulah kisah kehidupan tragis yang nyata dari Slipknot. Jika ada yang kurang pas silakan tulis di kolom komentar, dan sumber informasi tersebut sudah resmi dipublikasikan.